kepenuhanan Yesus Kristus menurut perspektif Kristen. Islam tidak pernah mengakui, Islam menolak. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus. Nabi Isa adalah nabinya umat Islam. Atau anggaplah Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Anggaplah. Tidak? Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Dalam dua kitab, baik Al-Quran maupun Bible Kristen, sama-sama akan mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan, Isa itu adalah Nabi. Dari dalam perspektif dua kitab. Dari dalam beberapa kutipan ayat Bible Kristen, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel." Berarti dia diutus bukan sebagai Tuhan, dia diutus sebagai Nabi. Dalam perspektif Islam, wa idzqala Isa bin Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Kata Nabi Isa, saya adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kamu. Sama enggak perspektifnya dengan Bible? Sama. Lalu di mana kira-kira konsep teori ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus? Konsepnya itu ada pada 12 kitab. Ada 14 kitab yang dibuat oleh Paul. Dari kitab Korintus sampai dengan kitab Timotius. Itu ada 14 susunan epistel Pauli. Surat kiriman Paulus. Surat buatan tangan Paulus. Itu syarat dengan filosofis ketuhanan Yesus. Maka kita harus dapat memastikan bahwa agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan agama Nabi Isa. Orang Islam mengakui Nabi Isa adalah Rasul Allah. Dalam iman Kristen itu ditekankan dua hal yang sangat penting yang harus dibedakan. Yang pertama adalah keilahian Kristus, the Godhead of Christ. Dan yang kedua adalah ketuhanan Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang pertama bicara tentang keilahian. Sebagai Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yang kedua bicara tentang ketuhanan yang tidak lain fungsional atau jabatan. Jadi ketika Sang Mesias datang ke dunia, kuasanya diberikan oleh Tuhan yang tidak lain adalah Bapanya sendiri. Allah dalam wujud roh yang dikenal sebagai Sang Bapa yang menekankan sumber segala sesuatu telah memberikan kepada Yesus. Kenapa dibedakan antara Yesus dengan Bapa? Karena Yesus itu firmannya Bapa. Nah, firmannya Bapa itu dibedakan dengan Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Roh Kudus adalah rohnya Allah, Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia dengan pikirannya dan rohnya tidak bisa dipisahkan. Itulah yang nantinya dengan penuh tanggung jawab di bawah pimpinan Roh Kudus dalam bimbingan terang firman Tuhan, bapak-bapak gereja merumuskannya di dalam apa yang dikenal dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, di dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus itu pertama sama sekali tidak berbicara tentang tiga Allah, tapi bicara tentang Allah yang satu. Gambaran mudahnya itu kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Seperti manusia, di dalam diri manusia itu ada pikirannya manusia dan rohnya manusia. Mana yang lebih percaya kalau Yesus betul-betul Tuhan? Di mana letak kejadian persoalan itu? Nah, kalau bicara tentang ketuhanan Yesus karena proses penyalibannya di kayu salib, maka studi yang dikedepankan dalam persoalan ini bukan teologis. Karena persoalan teologis, semua agama secara teologis tidak pernah mengaku salah. Semua agama mengaku benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Islam benar secara teologis. Kalau
Isa disalib, kita akan menuntut keterangan Bible Kristen. Pada jam 9 pagi, langit gelap gulita, bait Tuhan terbelah dua. Orang yang sudah mati bangkit dari dalam kubur. Diterangkan oleh Bible Matius. Lukas ada, Yohanes ada, Markus pun ada. Keterangan secara teori Bible Kristen. Nah sekarang kita tanya, di mana tugu peringatan tentang terbelahnya tanah dan kuburan orang-orang yang mati itu di Yerusalem? Karena setiap peristiwa besar pasti menggunakan untuk mengingat peristiwa bersejarah, dibangun monumen. Mana monumennya sampai hari ini? Dan apa makna daripada Golgota, Bukit Tengkorak? Bukit Tengkorak, tempat penyaliban Al-Masih, bukanlah sifat dari sistem pemerintahan Yahudi, tapi sifat daripada pemerintahan Romawi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran berat, berulang-ulang melakukan kejahatan, sudah dicap oleh pemerintah sebagai residivus, maka hukuman beratnya adalah poison, disalib. Nah, di mana bukit itu? Di mana salib itu sampai hari ini? Di mana kira-kira? Ada nggak kira-kira? Dengan logika sederhana begini, kalau betul Yesus itu disalib, yang pertama-tama beragama Kristen, yakin 1000% saya, bukan orang Amerika, apalagi orang Indonesia. Yang pertama-tama akan percaya Yesus itu Tuhan dalam perspektif Yahudi, pasti orang Yahudi. Maka di dalam diri Yesus ketika Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia dan diam di antara kita, maka firman Allah yang tidak terbatas memasuki ruang dan waktu yang terbatas. Yang terbatas itu kemanusiaan, tetapi firman Allah tetap tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bicara dalam kewibawaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, itu bisa dibedakan dengan kemanusiaannya yang haus, yang lapar, yang menderita di kayu salib, yang dicobai, bahkan yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dua kodrat Kristus ini bisa kita pahami dengan baik, tidak ada lagi orang yang bisa mengguncang iman kita. Dalam pengakuan iman Rasuli itu, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dia mengucapkan Allah itu kan tanpa lam tasnid, jadi menyebutnya Allah. Allah. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa. Kalau duduk di sebelah kanan, sekarang dikatakan dia di dunia manusia, nanti di surga dia Tuhan. Tapi sampai di surga, duduknya di sebelah kanan. Nah dia sampai di sana tetap di sebelah kanan, bukan di tengah-tengah. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, di sana tidak di Tuhan lagi. Tuhan mana lagi? Ya lalu Bapa ini siapa? Bapa ini adalah Allah Subhanahu. Dalam falsafah keimanan saya, lebih baik salah menabikan orang, percaya baik, ini perlu khususnya jelas. Nabikan orang daripada salah mentuhankan orang menjadi Tuhan. Lebih baik salah menabikan orang menjadi nabi daripada salah mentuhankan orang menjadi Tuhan. Itu nggak ada ampun. Itu namanya musyrik, mempersekutukan Allah.